bajumu bolong-bolong kena percikan apinya. Kalau kita berkawan sama orang-orang yang sholat, memelihara sholat, ya lama-lama kita ikut sholat. Tapi kalau kita berkawan sama kelompok orang-orang penghisap ganja, meskipun kita kumpul di situ nggak ikut ngisap ganja, datang polisi digerebek, tangkap, kita dibawa juga walaupun kita nggak menghisap ganja. Jadi kawan-kawan itu penting. Merubah kawan itu sunnah Nabi. Nah, kalau kita mau hijrah, tukar kawan, itu mesti. Kalau saya naik mobil berenam dari Medan ke Jakarta, 5 tidak sholat, 1 orang sholat. Kita naik mobil nih, mau berhenti zuhur sholat, yang 5 bilang ya sana, kamu sholat cepat. Nah, nanti asar sholat lagi, oh kamu sholat melulu, sana sholat cepat, kami tunggu. Nah, begitu maghrib kita mau sholat, kamu sholat aja, kamu mengganggu perjalanan kamu. Besok 6 udah nggak sholat. Karena yang sholat 1 orang itu udah segan mau minta berhenti sholat. Tapi sebaliknya kalau 6 orang berangkat dari Medan ke Jakarta naik mobil, 5 menjaga sholatnya, 1 tidak sholat. Zuhur singgah sholat, yang 1 ini bilang ayo sholat tuh. Wah saya nggak sholat. Oh, udah kalau gitu kamu jaga sendal, jaga sepatu, nanti dicuri orang. Maka yang 5 sholat, yang 1 jaga sendal, jaga sepatu. Asar begitu lagi, yang 1 jaga sepatu, yang 5 sholat. Maghrib begitu juga. Besok dia bilang apa? Gue ikut sholat. Kok jadi tukang parkir sepatu gua? Sampai Jakarta 6 sholat. Itulah pentingnya bersahabat. Nah sahabat ini, teman ini ditanya di kubur. Salah satu yang ditanya di kubur, man rabbuka, siapa Tuhan sembahanmu? Ma imamuka, kitab suci apa yang menjadi pegangan hidupmu? Kita jawab Al-Quran. Man nabiyuka, siapa nabi yang menjadi sunnahnya yang kamu ikuti seumur hidupmu? Oh nabi saya Nabi Muhammad. Jawab. Yang keempat ini, man ikhwanuka, siapa kawanmu? Ditanya itu. Memang di situ ikhwan, tapi artinya kawan di situ. Siapa saudaramu? Siapa kawanmu yang udah seperti saudaramu? Siapa temanmu? Teman Ahok. Kena nih orang. Kena ini. Makanya jangan main-main dengan teman, karena teman itu ditanya di kubur. Oh itu milih-milih teman, itu milih-milih teman. Teman ditanya di kubur. Milih-milih agama, agama ditanya di kubur. Milih-milih Tuhan, Tuhan ditanya di kubur. Milih-milih nabi, nabi ditanya di kubur. Kaya nggak ditanya di kubur? Nggak ada. Kita begitu masuk kubur, kamu orang kaya apa miskin? Nggak ada. Kamu ini mati kelaparan atau mati kekenyangan? Nggak ada. Nah, oleh karena itulah kita hari ini beruntung ada mujahid bersama kita di sini, masya Allah. Mau bapak, ibu-ibu, semua pemirsa sekalian, khususnya Kang Daru dan moderator, wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sudah dijelaskan Syawal itu meningkat. Saya ingin menyoroti bahwa dalam bulan Syawal ini kan urusan dengan Allah beres sebulan yang lalu. Urusan dengan Allah sebulan yang lalu di bulan Ramadan kita sudah coba membereskannya. Yaitu dengan mengontrol nafsu agar nafsu kita itu mentaati maunya Allah. Maunya Allah, semua orang yang beriman, semua makhluk yang beriman, jin atau manusia nggak peduli. Makanya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, bukan manusia, bukan ya ayyuhannas, itu bukan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman. Tidak peduli jinkah kamu, manusiakah kamu, asal beriman dipanggil di sini. Kutiba alaikumusiyam, kepadamu diwajibkan sebuah kewajiban berpuasa secara tertulis. Itu Allah nggak katakan wajib alaikum asyam, wajib atasmu berpuasa, bukan, tapi kutiba alaikum asyam, alaikum diwajibkan atasmu secara tertulis. Kata kutiba dituliskan, jadi dituliskan kutiba alaikum, dituliskan sebagai sebuah kewajiban tertulis kepadamu asyam, untuk berpuasa. Seolah-olah Allah ingin beritahu puasa ini meskipun perintahnya cuma sekali di Quran,
Al-Baqarah 183, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mau beritahu sama kita, ini perintahnya cuma sekali, tapi ini tertulis. Jangan kau tukar, jangan kau hapus. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang sebelum kamu itu, Yahudi, Nasrani, diwajibkan juga puasa di kitab sucinya, tapi mereka hapus. Nasrani mereka tukar. Sekarang nggak ada lagi puasa menahan lapar haus, yang ada menahan perasaan aja. Mereka tukar. Padahal Yahudi Nasrani di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, mereka puasanya itu 40 hari 40 malam. Puasanya namanya puasa wisol. Sahurnya jam 9 malam, bukanya besok jam 9 malam, sekaligus makan sahur lagi. Selama 40 hari. Nah, itu zaman Nabi Musa, Nabi Isa masih begitu, di dalam kitab Taurat begitu. Setelah Nabi Muhammad, perintah berubah. Minal fajri, thumma atimmu siyama ilal lail. Mulai dari terbit fajar, kemudian sempurnakan puasamu ilal laili. Menyentuh bibir malam aja. Enggak sampai malam. Ini bedanya kita dengan Syiah. Kalau Syiah itu summa atimmu siyama hatta laila, sampai masuk malam. Makanya mereka buka puasanya enggak maghrib. Nah, kalau di masjid-masjid Syiah mereka itu maghrib kumpul, makanan udah disediakan di depannya, mereka duduk, azan maghrib nggak ada, masjid Syiah nggak ada azan maghrib. Jadi mereka nggak makan. Nanti setelah terbit bintang-bintang, azan Isya baru mereka makan, baru mereka sholat maghrib digabung dengan Isya. Karena mereka itu mengartikan puasa itu, buka puasa itu hatta laila, sampai betul-betul malam. Sedangkan kita ilal laili, sekedar menyentuh bibir malam aja kita sudah buka. Nah, itu undang-undangnya Rasulullah Muhammad SAW, undang-undangnya Nabi Musa, undang-undang Nabi Isa. Mereka itu sekali makan untuk sahur, sekali makan untuk buka, begitu selama 40 hari. Mereka tukar, hilang, nggak ada lagi. Kamu itu kata Allah diwajibkan puasa secara tertulis, jangan tukar. La'allakum tattaqun, sebulan aja kamu puasa sungguh-sungguh, kamu berubah dari orang beriman menjadi orang bertakwa. Kan ingkat itu. Dari orang beriman sebulan, la'allakum tattaqun, berubah jadi orang bertakwa. Kan tinggi sekali bedanya itu. Orang beriman masuk surga setelah ditimbang amal. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal orang beriman lebih banyak baiknya dari jahatnya. Baiknya 1000, jahatnya 999. Setelah ditimbang masuk surga. Tapi ditimbang dulu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal ternyata pahalanya cuma 999, dosanya 1000. Meskipun beriman, setelah ditimbang ini dia masuk neraka dulu. Sampai dosanya lebih banyak dari pahalanya. Walau tidak lama tapi masuk dulu. Nah, Allah nggak mau kita mati dalam keadaan beriman seperti itu mutunya. Maka Allah katakan la'allakum tattaqun. Kalaupun mati dalam keadaan beriman dan bertakwa. Kalau bertakwa masuk surga nggak diperiksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa digiring serombongan masuk surga, nggak diperiksa-periksa. Untuk itu udah kita bereskan sebulan yang lalu dengan Allah. Puasa ini kan sebetulnya mengikuti aturan Allah. Seandainya lah tidak diwajibkan Allah berpuasa orang Islam, nggak mungkin orang kaya lapar, itu nggak mungkin. Babi Haikal nggak mungkin lapar kalau nggak dipaksa Allah puasa. Lapar tinggal pecet hardware, cicit, cenit, getuk 2 bakul, datang getuk diantar, delivery order. Kapan orang kaya lapar? Nggak mungkin orang kaya lapar. Di kulkasnya aja 4 meter. Saya baru lihat itu berapa tahun yang lalu, orang kaya kulkasnya 4 meter. Saya bilang beli di mana? Oh nggak dibeli Pak, ini di tempat di pabrik, dibuat khusus. Waduh. Sekali dibuka jusnya tuh 17. Jus tomat, jus mangga, jus apel, ujung sana jus jengkol. Kapan orang kaya lapar? Nggak mungkin lapar. Orang kaya dipaksa oleh Allah lapar sebagai sebuah kefarduan. Di bulan Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh campur istri siang hari. Itu aturan Allah. Kalau nggak dipaksa lapar sama Allah, kalau nggak diwajibkan puasa, nggak mungkin orang kaya lapar. Ini keistimewaan Ramadan. Makanya kita taat sama Allah. Lapar pun ditahankan. Walau duit banyak, makanan banyak, tetap lapar. Hebatnya puasa Ramadan itu, yang diharamkan itu yang halal-halal. Ini harus kita pikir ini. Bukan diharamkan, orang puasa haram makan babi. Nggak puasa pun nggak boleh makan babi.
Orang yang sedang berpuasa makan haram makan daging anjing, nggak usah puasa pun daging anjing nggak boleh makan. Orang yang berpuasa nggak boleh tidur mencampuri istri orang, nggak usah puasa pun istri orang nggak boleh. Apa yang dilarang untuk orang puasa? Diharamkan makan yang halal. Bayang soto Betawi halal, nggak boleh. Siapa berani makan soto Betawi siang hari bulan Ramadan, kena 3 dia. Berdosa, haram, berdosa, puasanya hari itu batal, wajib diganti hari lain puasanya, kena 3. Minum jus jeruk siang-siang hari puasa, kena 3. Haram, berdosa, puasa hari itu batal, ganti hari lain, 3. Istri halal, tidur sama istri di siang hari, campur sama istri di siang hari, kena 4. Haram, berdosa, puasa hari itu batal, ganti hari lain yang hari itu batal, kena kifarat, puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal istri halal. Nggak boleh bulan puasa. Artinya apa? Kita itu bulan puasa itu diwajibkan Allah menahan diri dari yang halal-halal. Masya Allah. Nggak ada agama sehebat ini. Kalau menahan diri dari yang haram, agama lain pun ada syariat seperti itu. Tapi menahan diri dari yang halal, cuman kita orang Indonesia, orang Islam aja yang ada. Nggak ada yang agama lain. Supaya apa sih? La'allakum tattaqun. Supaya setelah Ramadan kamu bertakwa. Nah, ulama mengajari kita ukuran takwa menurut puasa ya. Kalau menurut sholat lain, menurut zakat lain, menurut haji lain. Semuanya ujungnya takwa juga. Tapi takwa menurut puasa ukurannya 2. Kalau kita tanya, aku sudah puasa 40 tahun seumur hidupku, apakah aku sudah menjadi orang bertakwa? Yang tahu cuma Allah dan diri kita sendiri. Pertanyaannya 2. Sudahkah Anda selama 40 tahun puasa ini jijik dengan yang haram? Oh belum. Saya belum jijik. Saya kalau lihat istri saya biasa-biasa aja. Tapi kalau lihat istri tetangga, wow, dang ding dang ding dong. Kalau begitu Anda belum bertakwa. Masa yang haram Anda selera, yang halal Anda nggak selera? Oh saya yang haram-haram sudah jijik. Bagus, tinggal selangkah lagi. Rakuskah Anda dengan yang halal? Itu. Yang halal kok kayaknya saya masih rakus. Oh kalau rakus Anda belum bertakwa. Sebab selama puasa yang halal aja nggak diambil, nggak dipegang, nggak dimakan, nggak diminum. Masa setelah puasa sebulan penuh masih rakus dengan yang halal? Nah, kalau kita sudah bisa menahan, saya yang halal-halal sudah nggak rakus, yang haram-haram sudah jijik, Anda orang bertakwa. Jadi kita itu bisa ukur diri kita karena ini hati nggak pernah dusta. Rasulullah bilang ambil fatwa dari hatimu, hati nggak mau dusta. Walaupun kita ini berdusta, mulut kita berdusta, wajah kita kelihatan orang pendusta. Nggak percaya? Babi Haikal nggak percaya? Pendusta kan kelihatan wajahnya pendusta kan? Percaya duit ada 11.000 triliun di kantong saya kelihatan nggak yakin kan? Orang kalau punya 11.000 triliun ngapain utang 1.000 triliun? Kejar-kejar sana, kejar sini mau utang. Nggak meyakinkan. Kalau kita itu orang yang hatinya tak dusta, di mulut ngomong tuh hatinya itu nampak jujur. Orang mendengarkannya itu bergetar. Kalau bohong lah, istrinya nanya, "Bang, kok lemes banget sih asar ini?" "Puasa." "Benar Bang puasa?" Padahal dia udah makan di restoran tadi. Habis zuhur dia udah makan. "Ya apa kamu nggak lihat saya lemes?" Tapi kelihatan wajahnya itu bohong. Istrinya bilang, "Kok kayaknya Abang bohong ya?" Mesti ketahuan. Sebab wajah ini cerminan dari hati. Wajah itu cerminan dari hati. Jadi kalau hatinya dusta, wajahnya kelihatan itu pendusta. Kalau orang bejat, hatinya bejat, wajahnya bejat. Jangankan orang Islam. Film India aja, banditnya Tuan Takur. Coba, kelihatan. Film Hollywood, banditnya itu kan nampak wajahnya kriminal. Yang matanya licik lah, yang mulutnya begini, kan kelihatan. Film Hollywood, film Bollywood, itu banditnya aja kita begitu main film kita tahu ini mesti bandit. Ketahuan. Sebab wajah itu cerminan hati. Kalau orang hatinya baik, wajahnya pun tenang itu, sejuk, tenang, nyaman. Matanya nggak begini-begini. Kucing, binatang ya nggak punya akal kucing kan. Kalau dia mau mencuri ikan di atas meja, nggak berani dia nyurinya santai-santai itu. Mana ada kucing curi ikan tuh loncat ke meja, tenang-tenang ambil ikan, nggak ada. Kalau dia mau mencuri dia lihat dulu kanan kiri. Nggak ada orang, langsung cup, lari, kabur, ambil ikan, kabur terus.
Kucing aja tahu kalau dia mencuri bersalah. Mana ada kucing mencuri santai-santai, nyolong, licik. Nggak ada, mesti cup langsung kabur. Padahal dia nggak punya akal. Apalagi manusia yang berakal. Kalau dia berbuat jahat, kelihatan. Dia dusta, kelihatan. Kata para guru kita, dosa itu lengket. Lengket di tangan, lengket di wajah, lengket di mata, lengket di kuping, dosa itu. Kata Nabi, barang siapa nggak sholat subuh, dikencingi setan kupingnya. Hah? Kan 3 bulan nggak sholat subuh, bekerak lah kupingnya itu, bekarat. Kencingi setan tiap hari kok. Setan itu apa, dosa itu berbekas. Pegang-pegang bini orang, tangannya berdosa, berbekas. Lihat-lihat aurat orang, matanya berbekas. Mulutnya memfitnah, berbekas. Yang bilang itu Rasul. Hadis Sahih Muslim. Man tawaddu'a bi ahsanil wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta min tahti asfarih. Barang siapa berwudu dengan sempurna, maka berjatuhanlah dosa-dosanya, bersih dicuci air wudunya. Bahkan dosa-dosa yang dari bawah kukunya pun bersih dicuci air wudunya. Berarti kan lengket di situ. Kalau dosa tinggal di lemari, kita berwudu mana gugur. Kenapa wajah kita dicuci, dosa mata, dosa mulut kita kumur-kumur waktu berwudu dicuci? Karena lengket di situ. Ketika berwudu tangan kita ini bersih, dosa-dosa megang ini megang itu yang haram-haram tuh hilang. Kenapa? Karena memang lengket di situ. Kuping diginiin bersih dosa dari kuping. Karena memang dosa itu lengket di situ. Sehingga setelah berwudu dia bersih dari seluruh dosa-dosanya. Dan dia membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibukakan 8 pintu surga, futihat lahu abwaabal jannati tsamaniyah, dibukakan 8 pintu surga untuknya. Kan berarti dosa itu lengket. Cuman kita aja nggak tahu, makanya orang berdosa wajahnya kelihatan. Orang maling sama ulama jejarlah sebelah-sebelah. Babe Haikal sama maling jauh sebelah, kelihatan ini yang ini ulama, yang ini maling, ini mesti kelihatan. Ini pembohong, ini tukang baca Quran, duduk kan sebelah-sebelah, mesti kelihatan, nggak bisa dusta. Nah, makanya film India itu banditnya Tuan Thakur. Kenapa? Karena memang itulah wajah, tangan itu, kuping, mulut itu cerminan hati. Yang bisa lihat itu selain malaikat bisa lihat, Allah udah pastilah. Wali-wali bisa lihat, binatang bisa lihat. Binatang. Saya dulu berkawan-kawan di Medan ini, ada kawan saya sekolah orang Batak. Kami lewat, jangan lewat situ, kita lewat sana. Jauh, saya bilang lewat sini aja. Nanti aku dikejar anjing. Biasanya kita lewat sini, banyak anjing situ. Tapi tadi malam aku baru makan daging anjing. Kalau baru makan daging anjing, lewat depan anjing dikejar anjing. Anjing itu bisa mencium, dalam perutku itu ada bau daging kawannya. Bayangkan itu. Makanya kalau orang yang sholat nggak mungkin dimakan harimau, walaupun di hutan jumpa. Sebab harimau itu sebelum makan orang dia tunduk dulu, dia lihat dulu wajah yang mau dia makan itu, dia tunduk dulu gitu. Kalau dia lihatnya kepalanya itu kepala orang, dia pergi. Khalifah fil ardi, nggak berani dia. Tapi kalau dilihatnya udah kepala monyet atau kepala babi, dia makan. Dan ini hadis sahih juga. Barang siapa yang sholat berjemaah ke masjid, kan itu orang baik-baik itu sholat berjemaah ke masjid, tapi gerakannya mendului imamnya. Imamnya baru Allah, dia udah duluan bar. Di akhirat kepalanya diganti menjadi kepala keledai. Itu baru sholat berjemaah mendului imam. Sholat, orang sholat kepalanya ke keledai di hari kiamat. Apalagi orang-orang bejat. Barang siapa ada duitnya, ada kedudukannya, ada hartanya, dia minta sana, minta sini, minta sana, minta sini untuk kepentingan dirinya, karena nafsunya. Orang yang rajin minta-minta di hari kiamat wajahnya nggak punya daging, tengkorak saja. Itu jangan dipikir nggak berubah wajah manusia. Tapi kalau dia rajin berwudu, munawwaroh, bercahaya wajahnya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ini kelihatan. Nah, di bulan Ramadan ini kita sudah ampun dosa semua ini, sama Allah udah beres nih. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Urusan sama Allah udah selesai. Siapa puasa di bulan Ramadan iman dan ikhlas karena Allah, dijaganya. Ihtisaban itu dijaganya panca inderanya dari yang merusakkan pahala puasanya.
diampuni dosanya seumur hidup yang lalu. Bahkan hari raya 1 Syawal dalam hadis lain dikatakan kayaumin waladathu ummuhu, seperti bayi baru lahir dari rahim ibu. Urusan sama Allah udah beres. Sekarang tinggal urusan sama manusia. Kata Nabi dalam hadis tadi, man la yarham la yurham. Siapa tidak memiliki perasaan kasih sayang, Allah tidak menyayangi. Tidak akan disayangi oleh makhluk, tidak akan disayangi oleh Allah. Siapa tidak memiliki perasaan kasih sayang, dia tidak disayangi. Irhamu man fil ardi, sayangilah seluruh penduduk bumi ini. Yarhamkum man fis sama, seluruh penduduk langit. Karena dalam hadis itu saya lihat syarahnya ai ahlus sama, bukan man fis sama, Tuhan yang di langit. Tidak, itu terjemahan itu keliru. Kalau kau cintai penduduk bumi, Tuhan yang di langit mencintaimu. Allah nggak di langit. Siapa bilang Allah di langit? Terlalu kecil lah langit bisa menampung Allah. Sedangkan Allahu Akbar, mana bisa langit menampung Allah yang maha besar. Maksudnya man fis sama ahlus sama, seluruh malaikat selangit, triliunan malaikat akan mencintai dan menyayangimu. Inilah yang diperlukan takwa. Yang kedua itu, setelah dengan Allah beres, dengan orang beres. Kalau selama puasa itu kita merasakan lapar tidak enak, haus itu nggak enak, maka ketika setelah selesai Ramadan kita makan di restoran misalnya, lihat orang, lihat-lihat di etalase kaca gitu, satu perempuan pakai baju compang-camping dengan anaknya 3 masih kecil-kecil, lihat-lihat ayam goreng, ayam bakar, lihat-lihat gitu. Biasanya apa dia bilang? Pelayan usir tuh, hilang selera saya makan gara-gara itu orang. Sombong ya. Tapi karena dia baru kena dakwah sama Babi Haikal, bulan itu dia tobat. Ramadan pertama dia puasa seumur hidupnya. Setelah selesai Ramadan dia makan di restoran, dia lihat ada janda bawa anaknya 3 baju compang-camping, lihat ayam goreng, ayam bakar di etalase restoran Padang itu. Dia panggil pelayan, pelayan tolong bungkuskan nasi 4, 1 untuk ibu itu, 3 untuk anaknya. Yang bagus, yang enak makanannya, lauknya seperti yang saya makan ini, saya bayar. Pelayannya heran, langganan udah 5 tahun. Dia bilang, Pak, biasanya Bapak kalau ada orang miskin makan di sini Bapak suruh usir itu. Ya hari ini enggak, bungkuskan makanan yang enak. Kenapa? Ternyata lapar tuh enggak enak. Saya sebulan penuh lapar, waduh, begitu beduk maghrib saya bisa makan. Ini orang miskin, dia lapar nanti sampai beduk maghrib dia tetap lapar. Karena enggak ada yang mau dia beli, duit enggak ada. Jangankan mau bayar BPJS dia, mau makan aja enggak ada duit. Nah, sudah keluar rasa kasih sayangnya itu. Istrinya pun terheran-heran, Bang, kita udah 7 tahun kawin Bang, nggak pernah Bang sedekah makanan sama orang miskin. Kamu tahu kemarin kan aku udah puasa, kenapa? Waduh, setengah mati, nggak enak lapar itu. Karena nggak enak itulah saya tidak mau ada lagi orang lapar di dunia ini. Itu muncul sifat takwa dari puasa itu. Empati katanya, merasakan penderitaan orang. Nah inilah keistimewaan bulan Syawal tuh. Makanya bulan Syawal itu hari raya ini disebut hari raya Idul Fitri. Pakai to itu, fato ro, futur. Aid artinya berulang-ulang. Tiap tahun balik lagi, tiap tahun balik lagi, tiap tahun balik lagi. Itu disebut bahasa Arabnya Aid. Idul Fitri, hari raya yang balik lagi, di mana pada hari itu haram lapar. Semua disuruh makan, futur, makan semua. Kalau ada satu hari raya itu ada yang sengaja berpuasa untuk melaparkan dirinya, bukan berpahala malah berdosa, haram hukumnya. Puasa di hari raya 1 Syawal. Hari raya 1 Syawal semua orang harus kenyang. Nah, kita bagi makanan. Kenapa? Karena lapar itu nggak enak, sebulan penuh nggak enak. Hari raya semua orang lapar harus kenyang. Kan indah Islam itu. Nah, maksudnya seterusnya sampai tahun depan puasa lagi, semampu kita lah. Orang yang kita kenal itu jangan lapar. Kepada siapa wajib berbuat baik untuk yang hal ini? Pertama, ibu bapak. Kalau ibu saya di kampung, bapak saya di kampung hari ini lapar, karena nggak ada makanan dia miskin lapar. Sementara saya hari ini makan dengan anak istri saya kenyang. Saya dicatat sebagai anak durhaka di sisi Allah SWT. Tidak berhak seorang anak laki-laki makan kenyang kalau bapak ibunya tidak makan. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Jadi tidak main-main ini. Kadang-kadang manusia ini bapak ibunya, pernah ada orang bilang sama saya, ibu saya itu Pak banyak kali hutangnya sama saya,
Tiap bulan datang utang duit, tiap bulan capek juga saya ngutang ibu saya. Ibunya utang sama dia. Innalillah. Macam rentenir aja lu ngasih utang sama ibu lu. Ibu utang. Kamu, hartamu dan nyawamu milik ibumu. Jadi macam mana? Baru zabil qurba, kerabat dekat. Nah, dengan lapar, puasa, nggak enak, haus, nggak enak ini kita mikir, saudara kita siapa lagi yang perlu kita bantu? Karena kalau kita ini kaya raya senang, kerabat kita, saudara kita, maksudnya abang, adik, paman, bibi, ponaan, sepupu, itu miskin, kita bukan dihina Allah aja, dihina manusia. Manusia ikut menghina kita. Kalau Allah udah jelas lah. Al-bakhilu ba'idun min Allah. Orang bakhil, pelit, kedekut, medit, koret, sapilik kali yang banyak lah bahasanya itu. Itu jauh dari Allah. Allah jijik. Nah, kalau misalnya saya kaya raya nih di Jakarta nih, semua orang kampung saya tahu. Adik saya miskin, sepeda aja nggak punya, setengah mati cari duit. Apa kata orang kampung? Adik itu masuk ke masjid sholat zuhur, mukanya merah kena panas. Orang bilang apa? Kasihan ini si Bejo ini, abangnya kaya raya tuh di Jakarta, Tengku Zulkarnain, kaya raya, mobilnya aja, Rubicon gede, kaya raya, masya Allah. Tapi adiknya melarat begini nggak pernah ditolong. Sontoloyo itu abangnya itu, nggak ada otak kata orang Medan abangnya itu. Jadi kita nggak nolong saudara kita aja, orang kampung kita menghina kita. Apalagi Allah SWT yang sudah memerintahkan berbuat baik itu kepada orang tua, zabil qurba, kerabat dekat. Baru wal yatama, ya anak yatim itu nomor 3. Barangkali kita pikir ya, manajemen Islam itu kok nomor 1 bapak ibu, nomor 2 kerabat, saudara-saudara kandung kita, paman kita, bibi kita, keponaan kita. Nomor 3 anak yatim. Kenapa anak yatim nomor 3? Nah, begini ceritanya. Anak yatim yang punya kerabat, diurus kerabatnya. Kalau saya punya sepupu, bapaknya mati, anaknya kan yatim tuh. Saya, paman sepupunya, ngurusin yatim itu. Kamu nggak usah minta kemana-mana anak-anakku, minta sama pamanmu. Saya urus. Sehingga datang orang kaya bawa harta, mau ngasih anak yatim itu, anak sepupu saya itu. Kamu Udin, Anwar, ya, ini saya berikan hadiah untuk kamu, ini apa sedekah untuk kamu. Nggak usah Pak, kami sudah ditolong Pak Cik kami anak yatim tapi ada kerabat bapak kami. Allah memerintahkan berbuat baik pada kerabat. Saya ini kerabat, udah diurus oleh kerabat-kerabat kami. Sekolah kami, makan kami, pakaian kami udah beres, listrik semua udah beres. Akhirnya orang kaya ini, kemana saya berikan ini? Saya sebatang kara kata orang kaya ini. Oh, kamu cari orang anak yatim yang nggak punya saudara juga. Jadi orang kaya yang punya saudara dia urus saudaranya. Orang miskin yang punya saudara diurus saudaranya. Orang kaya mengurus saudara yang miskin. Orang miskin yang nggak punya saudara diurus oleh orang kaya yang nggak punya saudara. Karena orang kaya yang punya saudara dia urus saudaranya. Orang kaya yang nggak punya saudara dia mau urus orang miskin. Wah, saya nggak usah Pak, saya udah diurus oleh kerabat saya. Bapak urus aja yang sana itu, ada 3 orang miskin nggak punya saudara Pak. Karena bapak nggak punya saudara, kesana aja, beres. Baru wal masakin, orang miskin itu garis-garisnya ke bawah. Supaya bermanfaat kita menolong saudara kita. Jangan ada orang Islam ini yang saudaranya miskin. Yang paling penting Bapak Ibu, saya peringatkan kepada diri saya dan kita semua. Kalau kita laki-laki punya saudara perempuan yang miskin, lebih baik kita yang lapar daripada adik perempuan kita itu yang lapar. Karena begini jalannya ini jalan. Ketika bapak saya wafat, bagi warisan, saya itu dapat 2 kali lipat dari saudara saya yang perempuan. Saudara saya yang perempuan dapat 500 juta, saya dapat 1 miliar. Kenapa Allah membuat laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan? Karena laki-laki wajib menghidupi. Seolah-olah Allah ingin katakan pada kita, ini kamu laki-laki, anak laki-laki dapat 1 miliar, saudara perempuanmu dapat 500 juta, separuhnya. Ingat ya, kalau nanti saudara perempuanmu ini melarat, suaminya meninggal dunia, dia jadi janda, kamu harus hidupin karena kamu dapat 1 miliar. Jangan kamu suruh ini adik perempuanmu jadi tukang pijet di hotel, digangguin orang. Jualan sayur, jualan kangkung, pergi sana.
Di jalan-jalan tuh naik angkot, dipegang-pegang orang di pasar-pasar itu. Kamu dulu dapat warisan 2 kali lipat. Sekarang adikmu itu miskin, susah, suaminya meninggal dunia, anaknya yatim, kamu urusin itu. Jadi kita beritahu sama istri kita, wahai istriku, adik perempuanku sekarang janda, dia punya anak 3. Kamu ingat, saya ini dititipkan Allah 2 kali lipat dulu harta. Sekarang dia sudah miskin, saya harus tolong, kamu harus ngerti. Itu adik saya, walaupun sama kamu ipar, tapi sama saya adik kandung. Yang mana nanti di akhirat kalau dia melarat, kalau dia jahat, gara-gara gak ada duit dia berbuat jahat cari duit, abangnya duluan ini, suamimu duluan ini akan dibuang ke neraka jahanam. Nah, ini mesti diingetin di bulan Syawal ini. Nah, setelah beres-beres ini, saya ingin beritahu, saudara yang paling kekal itu adalah saudara seagama. Adik kandung saya aja harus begitu saya urus. Sebegitu hebat Allah menyuruh saya mengurus adik kandung saya, ponaan saya, paman saya, bibi saya. Segitu hebatnya. Setelah Allah, setelah wabil walidaini kepada ihsana kepada orang tua, wabidil kurba, kerabat dekat, saudara. Sebegitu hebat. Tapi saudara kandung saya itu, hubungannya itu hanya waktu di dunia selama kami beragama sama agama Islam. Bahkan bapak kandung aja kalau agama udah tukar, kami nggak jumpa lagi di akhirat. Sampai pintu kubur aja. Kalau bapak saya murtad masuk agama lain, saya agama Islam, walaupun bapak saya di dunia saya tetap harus berbuat baik, menghormatinya. Tapi begitu masuk kubur, wassalam. Nggak akan jumpa lagi selama-lamanya di hari kiamat. Doa pun nggak sampai. Doa pun saya di kuburnya nggak sampai. Sudah beda agama. Jadi persaudaraan saudara sebegitu hebatnya Allah suruh urus. Berdosa nggak ngurus bapak, nggak ngurus ibu, nggak ngurus kerabat, nggak ngurus saudara-saudara kita, ponaan kita yang yatim dan sebagainya. Tapi ada yang lebih hebat dari saudara-saudara itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman bersaudara, yang mempersaudarakannya Allah. Kalau orang beriman bersaudara, nggak sampai dunia aja. Orang beriman itu sampai ke akhirat bisa menolong. Ada satu orang kaya mau masuk surga, sudah timbang amal, udah menang, selamat masuk surga. Tiba-tiba dia lihat satu orang, dia bilang sama malaikat, dia malaikat, katakan pada Allah, ya Allah, itu orang yang itu mau dikirim ke neraka itu, dia pernah memberi saya makan waktu saya dalam keadaan dulu masih miskin. Dia yang memberi saya makan, diantaranya beras, diantaranya makanan. Saya semalaman tuh nangis, saking berbahagianya ditolong orang itu. Hari ini saya lihat dia mau dicampak ke neraka, dibuang ke neraka. Ya Allah, pandanglah kebaikannya memandang saya, makhluk ciptaanmu ini. Kebaikannya itu, di mana engkau punya rahim, punya kebaikan rahmat, lebih luas dari seluruh langit dan bumi. Demi rahmatmu yang agung, ampunilah saudaraku yang pernah berbuat baik kepadaku itu. Izinkanlah ku bawa dia ke surga. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Enggak ada orang bisa nolong di akhirat dengan syafaat kecuali izin Allah. Orang soleh boleh membawa calon penduduk neraka, kawannya yang pernah menolong dia di dunia, untuk dia bawa ke surga. Itu persaudaraan yang dibuat Allah di dalam Al-Quran. Kamu orang beriman bersaudara, nggak putus sampai hari kiamat. Kalau bapak, mama kita, abang kita, adik kita, kandung pun, kalau lain agama putus begitu masuk kubur. Tapi saudara seiman tidak putus selama-lamanya. Nah, sekarang apa yang sudah kita buat sama saudara kita yang beriman? Indonesia ini, Bapak Ibu, maafkan saya ya, ini agak-agak ini, orang Medan kayaknya begini kalau ngomong. Ya, mirip orang Betawi. To the point aja, nggak pandai, belok-belok nggak pandai. Kami bukan orang Solo. Kalau orang Solo itu udah marah pun dia masih senyum. Dicabutnya keris dari punggungnya. Kue Arab tak pateni. Dia masih ketawa. Kalau kami nggak ada, kalau udah marah kami. Nggak pandai pura-pura. Jadi betul-betul kita harus ingat. Begini, orang Islam di Indonesia 230 juta. Dari 267 juta. Orang Islam ada 230 juta orang di Indonesia. 88,7% populasinya. Tapi yang paling banyak miskin di Indonesia adalah orang Islam. Diakui. Orang-orang marginal yang miskin-miskin itu orang Islam.
Apa yang kita bisa buat dengan mereka? Kita hitung-hitung secara ekonomi nih. Kemarin zakat fitrah. Setiap orang bayar zakat fitrah 2,5 liter. 3,5 liter. Kalau di sini 2,7 kilogram di Sumatera. Satu mud itu munjung tuh, satu sok itu 2,7 kilo. Harganya taruhlah 35.000 rata-rata. Seandainya dari 230 juta itu 200 juta bayar zakat fitrah. Satu hari itu beli zakat fitrah itu 3,5 kali 200 juta, itu duitnya 7 triliun. Idul Fitri aja orang bayar zakat fitrah 3.500 kali 200 juta, itu duitnya satu hari itu aja 7 triliun. Kenapa nggak kelihatan? Karena yang 7 triliun itu kita belanja sama orang-orang yang nggak sunat, sama orang-orang yang nggak sunat, orang-orang yang nggak bayar zakat, nggak kena sama orang-orang Islam. Padahal harusnya satu hari itu ada 7 triliun duit beredar hanya untuk orang Islam. Kalau beli berasnya sama orang Islam, dibaginya sama orang Islam. Kalau makan, la ilaha illallah. Kalau hitung makan, seandainya kita ini orang Indonesia ini yang 230 juta itu makan pagi lontong 6.000, makan siang lontong lagi, nggak ada yang lain, lontong aja 6.000, makan malam lontong lagi 6.000, satu hari 18.000, sebulan rata-rata kan aja lah 500.000. 230 juta rakyat Indonesia makan lontong aja pagi siang malam. Dalam satu bulan kita sudah belanja 115 triliun. Satu bulan makan lontong aja. Orang Islam aja sebulan 230 triliun. Itu bayangkan kalau dia makan sate, makan ikan emas, makan. Kalau 1 juta itu 230 triliun. Taruhlah 500.000 aja sebulan. 115 triliun. Kemana duitnya? Kok orang Islam nggak bangkit-bangkit? Nggak kaya-kaya orang Islam? Karena yang 230 triliun itu beli beras kan, beli kecap, beli nggak sama orang Islam. Kemana duitnya itu coba? Nggak ada membantu orang Islam. Saya Pak, Ibu, maafkan saya, Babe Haikal maafkan saya. Saya ini sudah dakwah 36 negara. Amerika, Eropa, saya sudah keliling saya, sampai terakhir Papua Nugini. 36 negara. Saya lihat dengan mata kepala saya pun sekolah ke luar negeri. Sama dengan Babe ini juga. Negara paling aneh itu Republik Indonesia. 230 juta rakyat Indonesia di sini yang Islam dari 267. Yang paling aneh itu negara Indonesia. Kalau kita ke Amerika, kita ketemu konglomerat. Konglomerat itu artinya orang yang punya duit triliunan. Ford, Chevrolet, itu orang-orang kaya di Amerika itu duitnya. Tapi dapat dipastikan konglomerat di Amerika itu pasti orang Amerika. Tidak mungkin orang lain, mesti orang Amerika. Kita pergi ke Eropa, yang punya Citroen, ya kan, mobil Citroen kata Indonesia itu, yang punya Mercedes di Jerman, yang punya Rolls Royce di Inggris, orang-orang duitnya triliunan dolar. Nah, tapi dipastikan orang yang konglomerat di Inggris dipastikan orang Inggris. Orang yang konglomerat di Prancis dipastikan orang Prancis. Pergi ke Korea, kita jumpa konglomerat yang duitnya triliunan, yang punya Samsung, yang punya LG. Dipastikan konglomerat di Korea adalah orang Korea. Nggak usah ragu. Ke Jepang, yang punya Toyota itu, Kawasaki, waduh, orang-orang kaya besar, triliunan duitnya. Tapi dipastikan konglomerat di Jepang adalah orang Jepang. Kita ke India, konglomerat India, ada konglomerat India. Dipastikan konglomerat di India adalah orang India. Pergi ke Cina, konglomerat di Cina ada, walaupun negara komunis, sebenarnya mereka itu kalau ekonomi sekarang udah kapitalis. Komunisnya itu cuma anti agama aja. Komunis sekarang kapitalis, kapitalis lebih parah nih. Kapitalis saja jahat, komunis saja jahat. Bagaimana komunis zaman ini komunis sekaligus kapitalis? Ini Dracula kalah sama dia nih. Kita pergi ke Cina, kita jumpa Jack Ma, orang-orang kaya Cina. Konglomerat di Cina dipastikan orang Cina. Nggak mungkin orang India jadi konglomerat di Cina. Nggak mungkin orang Jepang jadi konglomerat di Cina. Nggak mungkin orang Cina jadi konglomerat di Jepang. Tapi yang aneh ini memang NKRI. 120 juta orang Jawa. Siapa konglomerat di Jawa?
Iya, lu orang tidak tahu tuh. Hah? Hah? Lu orang tidak tahu. Hah? Hah? Konglomerat di Jawa lu orang tidak tahu. Hah? Iya. Hah? Di Banjarmasin, konglomerat di Banjarmasin. Iya, lu orang tidak tahu tuh. Hah? Ini negeri aneh nih. Nih, kita punya akal nih hari ini dibuka nih. Semestinya yang jadi konglomerat di Jawa itu orang Jawa, betul nggak? Bejo, Wagiman, Legimin, Pariem, Suminem, Joko, begitu. Di Tanah Delhi harusnya yang jadi konglomerat di sini Tengku-Tengku, Zainuddin, Al-Khaidar, orang-orang hebat. Siapa? Iya. Ini mesti ada yang salah nih kalau orang Indonesia. There is something wrong in this country. Mesti ada yang salah di negeri ini. Raja beras harusnya orang Indonesia yang Islam. Sebab yang makan beras 230 juta itu orang Islam. Raja beras bukan orang Islam. Yang pakai baju ini 230 juta orang Indonesia ini, yang pakai baju ini orang Indonesia Islam. Dari 267. Harusnya toke baju yang raja baju tekstil mestinya orang Indonesia yang Islam. Kenyataannya bukan. Berarti kan ada satu yang salah di Indonesia. Apakah kita nggak mau new normal? Apa kita nggak mau new normal life? Mau begini terus sampai mati kita? Anak cucu cicit kita jadi pengemis semua di negeri kita ini, jadi kuli. Padahal Bung Karno pernah menjerit di PBB itu. Kami bukan bangsa kuli dan bukan kuli bangsa-bangsa. Bangganya kita dengar Bung Karno pidato. Kami bangsa Indonesia bukan bangsa kuli dan bukan kuli bangsa-bangsa. Kenyataan sekarang jadi kuli kita di negeri kita sendiri. Sebentar lagi jadi kuli pun nggak boleh. Kuli diambil orang luar. Kita jadi pengemis. Ya, kasihan nih saya, Babe Haikal. Kasihanlah saya, kasihan. Ampun kita ini. Nggak mau kita new normal life ini. New normal itu orang yang banyak di negeri itu hidupnya makmur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir orang makmur yang banyaknya nggak makmur. New normal itu bukan buka mal-mal, buka pasar tradisional, warung-warung bangsa Indonesia yang udah miring-miring mau roboh itu, datang bupati bantu, datang presiden bantu. Mulai besok bulan Juni, bulan Juli tanggal 1 Juli tidak boleh ada warung orang pribumi yang mereng-mereng. Ambil duit gratis, begitu. Itu baru namanya new normal. Kalau orang-orang pribuminya miskin, orang mayoritasnya orang Islam 230 juta miskin, ini bukan non-normal life namanya bahasa Inggrisnya. Negeri yang tidak normal hidupnya, pincang. Padahal di dalam Pancasila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Undang-Undang Dasar air, bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara. Dipergunakan seluas-luasnya untuk rakyat, untuk kepentingan rakyatnya. Ternyata air bukan kita punya. Menegale, air feed, air aqua. Mana air merek Pancasila? Air Pancasila milik Pemda. Air Pancasila milik Pemda Yogyakarta. Air Pancasila atau air Barokah milik Pemda Betawi. Mana ada? Padahal itu Undang-Undang Dasar. Tidak boleh air dikuasai orang. Air dikuasai orang. Di Jakarta, PT Palija itu bukan negara kita punya. Kemana ini negeri? Mau new normal? Nah, new normal itu berdayakan bangsa Indonesia. Berdayakan rakyat Indonesia. Jangan pinggirkan bangsamu sendiri. Maka saya pesan kepada saudara-saudara mulai besok, kalau Presiden mencanangkan new normal, saya mencanangkan new no mall. Ya, new no mall. Mulai besok belanja sama tetangga-tetangga aja. Nggak dapat di warung tetangga, nggak ada yang mau dibeli di warung tetangga, nggak ada barangnya, pergi ke pasar milik Pemda. Kalau saya di Jakarta Timur, Pasar Klender, di belakang bioskop Buaran. Terus saya kan depan Buaran tuh tinggalnya. Kalau nggak ada di warung-warung tetangga saya,
nyebrang Klender, pasar Klender tradisional Perumnas. Tukang sayur, tukang ikan itu di tempat saya itu 2. Satu Bik Supi, satu lagi Paman Saring. Saya katakan di kompleks saya tidak boleh beli ikan, beli apa-apa kecuali kepada mereka berdua. Mula-mula bibi itu sama suaminya naik Vespa mereng, teng mogok-mogok. Beberapa 2 tahun kemudian atau 3 tahun sudah pakai mobil angkot, udah beli angkot, barang-barang yang dijual sudah naik angkot. Beberapa tahun kemudian sudah beli mobil baru dari toko pickup yang sudah bisa digulung-gulung begitu, lipat sana lipat sini pakai aluminium, stainless steel. Waduh, masya Allah, di tempat khusus. 2 tahun yang lalu mereka naik haji suami istri. Di masjid kami tepung tawari, saya yang berdoa dan mengantarkan mereka pergi dengan air mata. Ya Allah, tukang sayur yang berapa tahun yang lalu naik Vespa mogok-mogok, hari ini suami istri naik haji, berangkat. Yang satu lagi mula-mula masih naik gerobak didorong, sekarang gerobaknya sudah pakai sepeda motor bagus. Setiap 3 hari tiap bulan hilang, tiap bulan 3 hari hilang. Saya tanya, loh begitu long dina ngendi, 3 hari kemana? Mulai kampung pak, mulai kampung tulung dina, bojone kene gini, ya bojone kono pak, tapi oh bojone loro, iya rupanya istrinya 2 udah, alhamdulillah ya enggak, 2 istrinya, kiai aja istrinya 1, kalah sama dia, duitnya bagus, dia bisa menghidupi 2 perempuan, kurus, dia istrikap, 3 hari istrikap dia. Mungkin istri yang dinikahinya itu orang miskin yang mungkin terdesak ekonominya, kalau dia nggak kawin ini bisa jadi jahat. Mungkin walau alam kita nggak tahu. Walaupun istrinya 2 tapi 2-2 orang Islam, nggak ngalir kemana-mana tuh duit. Ini saya pikir, saya nggak cemburu, saya istri 1 cukup. Dia 2 be, kita kalah be, 1 saya be. Kiai itu biasanya istri 1 tuh, 1 di Solo, 1 di Jogja, 1 di Semarang. Saya 1, Babi Haikal 1, nggak usah khawatir. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita itu new normal. Mulai bulan ini, mulai besok pagi, belanjalah pada tetangga-tetangga saja. Tuh bagaimana nanti mal-mal itu kan nanti jadi bangkrut pak 3 tahun kemudian. Kalau dia bangkrut kita yang beli, Babi Haikal yang beli, Mang Saring yang beli, Bibi Supi yang beli, karena mereka udah kaya mereka. Bangga kita itu Babi Haikal yang punya tuh, yang itu Bibi Supi yang punya tuh, kan bangga kita. Zaman Pak Harto masih banyak orang-orang kaya orang Islam, ayam goreng bok bere, masih ada ayam goreng kalasan. Masih ada. Kenapa kita makan tuh bangga makan kalasan? Saya itu nggak mau makan ayam yang lain dulu kalau dibawa bapak saya. Oh nggak mau, saya ayam kalasan. Oh ayam bok beri di Jakarta ada, di Medan nggak ada, kalasan ada. Kenapa kamu nggak mau yang lain-lain? Ini orang Jawa yang punya, orang Indonesia. Begitu. Sekarang apa? Kita lihat sekarang Kentucky, McDonald, waduh macam-macam. Nggak ada lagi bok beri. Nggak ada lagi ayam Suharti di mana-mana bangkrut. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita membawa manfaat pada banyak orang, khususnya kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Kalau kita belanja sama tetangga, kita mati, dia yang duluan datang doain, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Kalau saya langganan di mall, utang aja nggak boleh, mati dia nggak pernah datang. Tahu juga dia enggak, kita mati. Ada kartu anggota, memang kartu anggota. Nggak manfaat apa-apa, utang nggak boleh. Sama tetangga nggak perlu pakai kartu. Goreng nasi, buka kulkas mau goreng telur nggak ada telur, buka jendela. Udin, telur 3. Lari-lari anaknya ngantar telur dari jendela, ambil digoreng dulu, udah dimakan, baru dibayar. Mampir pakai baju dinas mau kerja, belok. Din, berapa telur 3? Oh 3 6.000 bang. Tenang, rokok. Waduh, Din, duitku di rogoh kakakmu tadi malam. Gak ada duit, Din, utang dulu, utang gak apa-apa, bulan depan bayar, tenang, kita bertetangga. Betapa indahnya kehidupan seperti ini yang sekarang sudah hilang. Nah ini aja saya pikir, sudah 1 jam saya hampir bicara. Semoga kiranya, ada orang begini sinis,
Alah, kita kan cuma selangkah aja, belanja sama orang Islam, jalan sama tetangga, cuma selangkah. Grosirnya bukan orang kita juga. Tahun ini dia masih jadi warung kecil. Kalau semua kita hanya belanja sama tetangga, 5 tahun kemudian dia udah jadi grosir. 15 tahun kemudian dia sudah punya pabrik. 30 tahun kemudian dia udah punya kebun. Kalau enggak ya sampai mati lah dia. Jadi orang-orang warung-warung kecil aja miring-miring begitu. Dari remaja jual kangkung sampai tua jual kangkung, matinya ketimpa keranjang kangkung. Enggak berubah nasib.